Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang pantas disembah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Ini menjadi harapan kita semua ketika kita berdoa semenjak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita bertemu untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah, bulan penuh kasih sayang. Ma'asyiral muslimin, para jamaah pesantren Tahfidz Darul Quran Bandung. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Quran surah Ad-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini menandaskan bagaimana tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada manusia yang kemudian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak tahu apa yang menjadi tujuan penciptaannya. Maka jelas bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Manusia mempunyai dua tujuan diciptakannya. Yang pertama sebagai abdun, yaitu sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua khalifah fil ard. Puasa ini menandaskan kita sebagai abdun, yaitu hamba Allah. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Salah satu ibadahnya adalah berpuasa. Puasa ini menjadi salah satu ibadah yang hanya kita dan Allah saja yang tahu bagaimana pelaksanaannya. Ketika kita sholat, orang bisa melihat gerakan kita sholat. Ketika kita mengaji, orang bisa lihat kita sedang mengaji. Ketika kita bersedekah, orang bisa melihat kita sedekah. Namun Ramadan, namun puasa pada khususnya, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Kita bilang berpuasa kepada orang-orang, bisa saja kemudian kita di rumah, di kamar, kemudian kita makan. Ya, maka puasa ini menjadi salah satu ibadah yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Dan puasa ini menjadi penanda bahwa manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi tadi manusia sebagai hamba Allah, selain manusia sebagai khalifah fil ard. Jadi ketika manusia tahu siapa dirinya, ketika manusia tahu tujuan penciptaannya, maka ia akan tahu tugasnya apa di dunia, maka ia akan tahu siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal siapa Tuhannya. Ini yang kemudian menjadi pemahaman kita bahwa puasa ini menjadi jalan ma'rifatullah, jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kita untuk kemudian beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Sebaik mungkin setiap detik kita manfaatkan dengan baik nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tahu bahwa para ahli kubur, saudara-saudara kita yang telah wafat, merindukan sekali bulan Ramadan.
Kalau boleh memilih, mereka kembali ingin ke dunia. Untuk apa? Untuk menikmati setiap detik bulan Ramadan. Ini yang kemudian harus kita pahami. Maka ketika kita sekarang diberikan kesempatan oleh Allah SWT menikmati bulan Ramadan, maka sebaik mungkin kita tingkatkan ibadah kita. Kalau tahun kemarin kita belum menyelesaikan, tidak menghatamkan Quran, tahun ini kita hatamkan Al-Quran. Tahun kemarin kita hatamkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tahun ini maka kita tingkatkan. Tahun kemarin kita tidak isi malam-malam hari kita dengan Qiyamul Lail, maka tahun ini kita isi dengan Qiyamul Lail. Tahun kemarin kita tidak isi dengan banyak bersedekah kepada sesama, maka tahun ini menjadi ajang untuk kemudian kita memperbaiki diri. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita isi tahun ini seolah-olah tahun depan kita tidak bertemu dengan Ramadan. Ya, Allah kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kemudian tamu yang sudah kita tunggu-tunggu lama, tamu yang kemudian sudah kita nanti-nanti berlalu begitu saja. Kita menyambut datangnya bulan Ramadan itu semenjak bulan Rajab. Ya, kita selalu berdoa, ya Allah, sampaikan kita ke bulan Ramadan. Maka ketika sudah tamu datang, tamu yang kita nanti-nantikan datang, kita sambut dengan meriah. Jangan sampai kemudian tamu yang kita harapkan pergi begitu saja tanpa meninggalkan bekas. Maka puasa ini menjadi sarana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kita hamba Allah, ya, sebagai penegasan kita tujuan manusia diciptakan sebagai hamba Allah. Kemudian ya, tujuan manusia diciptakan yaitu menjadi khalifah fil ard, ya, pengganti tugas ketuhanan di bumi, yang memberikan kasih sayang, berbagi, ya, saling tolong menolong, toleransi dan sebagainya. Ini yang kemudian harus kita pahami. Namun pada pelaksanaannya kadang manusia terlena menganggap bahwa ibadah mendekatkan diri kepada Allah nanti saja ketika umur kita sudah tua, sudah dewasa dan sebagainya. Kita lupa bahwa perjalanan kita, ya, masih panjang dan Allah tidak kemudian memilih mana yang kemudian mati duluan, meninggal duluan, atau mana yang diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Ya, tidak ada jaminan yang kemudian orang lahir duluan, kemudian ia meninggal duluan. Maka kematian, meninggalnya seseorang menjadi rahasia, dan itu menjadi cabutan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, kapanpun, dimanapun harus bersiap untuk kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini, Ramadan yang bulan yang sangat mulia, pelipat ganda pahala yang kemudian kita lakukan, pahala wajib dilipat gandakan, ibadah-ibadah sunnah yang kemudian kita laksanakan setiap di bulan-bulan sebelumnya hanya mendapatkan pahala sunnah saja, namun di bulan Ramadan ini diibaratkan seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah wajib. Kapan lagi kemudian kita mendapatkan ini? Ya, maka patut kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, mari kita syukuri atas apa yang nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan selalu mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang positif, hal-hal ibadah, baik ibadah kepada Allah maupun ibadah sesama manusia. Selamat berbuka puasa untuk seluruh santriwan-santriwati Sivitas Darul Quran Bandung. Semoga puasa hari ini Allah terima, semoga ibadah hari ini Allah terima, dan kita kemudian mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Selamat berbuka puasa. Kita sama-sama berdoa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.